Nah, yang terdekat adalah kita akan mengadakan acara Wedding Fest The Royal Krakatau. Itu di tanggal 13 dan 14 Januari 2023. So, hari Jumat dan Sabtu harus datang para calon-calon pengantin. Yang mau tunangan dulu juga boleh. Atau mungkin yang mau ada wedding anniversary juga bisa. Atau tante dan om yang anaknya sudah dewasa, yang sudah waktunya menikah, bisa datang hadir ke The Royal Hotel Krakatau karena kami mengadakan wedding fest. Dan itu semua gratis. Jadi buat pengunjung silakan hadir dari mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tanggal 13-14 Januari itu kami undang gitu ya, dan itu semua free entry. Free entry gitu. Ya, oke. 70 booth ya? Iya, kurang lebih ada 70 booth yang nanti akan hadir. Semua adalah akan menggelar semua perlengkapan yang dibutuhkan pada saat wedding. Jadi kayak makeup artis, terus baju, gaun pengantin, tata rias gitu kan. Terus dekorasi, wedding organizer, kemudian fotografi, video shoot. Pokoknya all about the wedding, we here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahabat BCO, dan tentunya kita berjumpa lagi di BCO TV. Tentunya pada kali ini kita tentunya dengan tema yang berbeda pula dalam acara Mas Wawan Show. Nah, ada apa sih hari ini? Tentunya kita lihat ya setting panggungnya seperti apa. Tentunya berbeda karena kita berada di The Royal ya, Krakatau The Royal ini. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Ada yang menemani tentunya. Siapa dia? Nah, kita sapa dulu nih ya. Selamat pagi Mbak Fani. Iya, Mas Wawan. Oke, dan selamat pagi Pak Ruri nih ya. Oke. Ini manggilnya Mas apa Mbak? Pak saja, Bu. Pak saja, dan Bu apa Mbak? Mbak, oke. Ya, kelihatan muda ya. Nah, baik. Sahabat BCO semuanya, kita akan mengulik ya sedikit tentang apa sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang diadakan di Krakatau The Royal ini ya. Dan fasilitas-fasilitas apa yang akan kita nikmati ketika teman-teman atau sahabat-sahabat BCO yang ingin berlibur atau hangout atau bagaimana, kita akan kulik semuanya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang akan kita ketahui ya, kita kulik semuanya dari informasi-informasi yang ada. Nah, baik, kita ke Pak Ruri dulu nih ya. Nah, Pak Ruri Ilham, nah sebagai General Manager The Royal Krakatau ya. Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak sejarah tentang beradanya The Royal di Kota Cilegon ini. Ya, The Royal Krakatau dulunya namanya Hotel Permata. Dulu itu peruntukannya sebenarnya untuk pemain bola Krakatau Steel. Dulu tuh hanya sekitar 60 kamar. Nah, seiring dengan waktu banyak permintaan karena ini dari industri, banyak ekspat juga, akhirnya ditambah kamarnya. Sehingga berdiri nih building ini, tower. Tadinya di luar cottage saja. Karena sering dengan perkembangan banyak permintaan demand yang tinggi, akhirnya dibuat tower ini. Jadi kita total sekarang kamar 248 Mas Wawan. 248, kemudian permintaan meeting banyak juga. Kemudian daerah sini dulu belum ada yang namanya convention, kita buka juga itu tahun 2012. 2012 ya. 2012, 2018 kita tambah lagi wing towernya lagi. Kemudian convention kita kapasitas 3000 packs. Cocok banget sahabat BCO yang memang mau mengadakan pernikahan, karena besar ya. Kita juga ada outdoornya juga untuk wedding. Ya. Kemudian kamar kita ada 5 tipe kamar. Kemudian fasilitas kita ada gym, ada kolam renang. Bisa lihat di sini ya, kolam renangnya menghadap langsung ke golf. Ya. Kemudian ada rooftop di atas. Ada karaoke juga, sahabat BCO. Kemudian kita juga ada restoran yang kita sekarang ada di sini. Ini coffee shopnya namanya Banten Bistro. Kemudian kita ada helipad juga, ada Helicity juga ya, helipad ya. Kita menyediakan juga fasilitas Helicity bagi pebisnis yang memang mau pangkas waktu ke Jakarta, ke Cikarang atau kemana pun. Heli ya. Kita karena kita luasannya ini kan 7 hektar, jadi banyak area outdoor kita, cocok untuk outbound juga bagi para sahabat BCO dan juga bagi para pebisnis yang memang mau golf juga bisa juga karena kita langsung connecting dengan golf. Nah ini kita satu unit bisnis ya karena kita di bawah Krakatau Sarana Property. Jadi unit bisnisnya banyak juga. Selain golf kita ada sport center, basket, futsal. Banyak banget. Gitu. Wah, ternyata banyak sekali ya fasilitas yang kita dapatkan di dekat. Pak Ruri, mungkin dari pencapaian-pencapaian dari tahun ke tahun tadi ya, setelah
Pak Rudi sampaikan tadi, ada nggak sih target-targetan dari tahun ke tahun atau program-program pencapaiannya seperti apa, bisa diceritakan? Ya, dari awal saya masuk tuh tahun 2021 pandemi ya. Jadi kita tahu bersama kalau pandemi itu kan challenging banget bagi semua industri hospitality ya terutama ya. Tapi pada saat itu memang kita banyak sekali inovasi-inovasi sehingga kita bisa lewati itu, survive dengan baik. Bahkan tahun 2022 ini kita sudah kemarin terakhir Desember ya, bukannya kita bisa mencapai target alhamdulillah. Secara okupansi, secara pencapaian revenue kita alhamdulillah. Karena banyak yang kita buat program-program ya, contohnya seperti kita waktu awal tahun kita buat wedding fest. Wedding festival atau wedding fair ya mungkin kalau di luar terkenalnya. Nah itu sehingga membawa crowd juga bagi pasangan-pasangan yang memang mau melakukan pernikahan atau lamaran di hotel kita, The Royal Krakatau. Kemudian juga kita rebranding namanya Duli Sapi Restoran menjadi The Surosoan sekarang. The Surosoan ini sekarang boleh dibilang lumayan cukup banyak tamu-tamu pengunjungnya ya, karena suasananya, ambience-nya itu beda. Ya, karena kita redesigning untuk interiornya beda, kemudian secara servis dan tentunya produk makanannya kita banyak banget yang memang diunggulkan. Gitu. Nah, dari penawaran-penawaran yang disampaikan tadi, ciri khas dari The Krakatau atau The Royal ini apa nih? Dari mulai segi pelayanannya kah atau fasilitas yang didapat, yang ingin di-brandingkan keluar apa nih? Jadi The Royal Krakatau ini adalah hotel bisnis tapi terkesannya ambience-nya tuh leisure. Leisure. Ya, karena kita banyak area terbuka, kemudian ada kamar yang memang langsung menghadap golf, ya kan. Kemudian hotel kita di surrounding, dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang. Jadi kalau tamu-tamu atau sahabat BCO datang ini kesannya kayak nggak di Cilegon. Jadi kesannya kayak, ya mungkin ada banyak yang bilang kayak di puncak ya, bukan ya. Jadi memang rindang. Jadi banyak area terbuka, bahkan kita cottage di luar yang sejumlah 100 kamar itu punya parkiran sendiri. Gitu. Jadi cocok untuk parkiran sendiri. Ada parkiran sendiri. Tapi kalau memang mau di tower juga ada. Gitu. Jadi memang kalau di kita itu lebih menonjolkannya adalah hotel bisnis tapi leisure-nya lengkap gitu. Mau jogging track juga di sini ada. Jadi mau olahraga di sini apapun ada. Gitu. Jadi cukup lengkap ya. Jadi dari segi bisnis kalau memang mau mempercepat waktu, kita sediakan heli ini ya, apa namanya, untuk terbang cepat ya, memangkas waktu. Ya mungkin juga ada yang mau wisata udara ya, wisata udara itu bisa kita buat programnya itu melihat keliling apa namanya laut Cilegon, kemudian ke Anyer, kemudian ke beberapa daerah-daerah wisata di arah Cilegon. Gitu. Jadi cukup lengkap kalau Mas Wawan. Berarti tidak salah ya ketika memilih dari Jakarta sebagai destinasi buat yang mau mengadakan acara event-event. Ini juga eventnya maksudnya apakah hanya acara wedding saja kah atau menerima event-event yang lain? Semua event. Umum. Jadi gathering juga bisa, launching produk bisa, konsolidasi. Di sini kita juga banyak partai-partai yang membuat kegiatan, kementerian, government, corporate. Di sini corporate banyak banget yang ada event. Bahkan tuh kalau kaum milenial ya, Bu Fani ya, kita di sini banyak banget yang datang. Arisan, birthday, itu bisa semua di sini. Tadi itu ya sudah disampaikan. Nah, saya mau bertanya ke Mbak Fani sebagai Director Sales Marketingnya. Nah, betul. Sejauh mana nih Mbak Fani meng-create, menginformasikan semua produk-produk atau pelayanan-pelayanan fasilitas yang ada ini ke luar ini, bagaimana sehingga masyarakat tahu? Baik, makasih Mas Wawan. Baik, ya sahabat BCO sekalian, jadi memang Hotel The Royal Krakatau ini merupakan salah satu hotel terbesar, terlengkap, terkeren, semua diborong gitu ya. Karena memang seperti yang tadi Pak Ruri sampaikan, area kita besar. Dan gimana sih caranya kita men-sounding bahwa kita punya semua fasilitas yang ada? Boleh dong berbangga dikit dong ya. Karena kan mana ada sih hotel lain ibaratnya yang punya heliport gitu ya. Terus mana ada sih hotel lain ya yang sekitaran Cilegon dan Serang yang punya convention hall yang besar. Hanya di The Royal Hotel Krakatau. Jadi kita memang mengundang banyak ada influencer untuk
membantu kami mensounding semua fasilitas yang ada. Kemudian pastinya kami menggandeng sahabat BCO kan untuk woro-woro ke semua teman-teman sahabat BCO sekalian, juga ke media partner yang lain. Jadi biar semua tahu dan semua mengetahui dan semua bisa datang ke The Royal Hotel Krakatau. Nah, baik, sebelum kita lanjut lagi nih ya, Mbak Fani dan Pak Ruri. Tentunya ini kan tadi ada Dursowan, terus kita berada di The Surosowan. Sekarang kita berada di Banten Bistro, coffee shop. Bistro. Boleh dong, ini mungkin ada sesuatu yang bisa kita nikmati dulu ini ya. Boleh ya. Kita sudah siapkan Mas. Kita sudah siap. Wah, apa saja nih? Boleh nih. Silakan. Wah. Ya, terima kasih. Apa? Suaranya Fruit punch. Fruit punch. Jadi agak-agak maju gitu. Pronunciation-nya. Ini seger banget dari look. Ada grenadine, ada orange-nya. Ini apa ini? Blue Magic. Biru. Wah. Di dalamnya ada rasa lemon juga ya. Dan ini apa nih, Mas? Kalau yang itu Coffee ginger. Pakai madu ya. Minuman sehat ya. Minuman sehat. Kalau ini untuk berdarah biru gitu ya. Bersama Mas siapa nih? Saya Ricky. Udah lama di sini? Nyaman. Nyaman. Kita bilang ke Pak Ruri nanti ya. Terima kasih ya Ricky ya. Wah. Fruit punch, Blue Magic, dan Coffee ginger. Wow, ya jadi varian-varian minuman juga banyak ya. Kalau dilihat dari namanya ya Mbak Fani, Pak Ruri, kan The Surosowan. Nah, kenapa milih nama The Surosowan? The Surosowan itu punya filosofinya. Nah, tapi sebelumnya kita cheers dulu gimana? Siap. Oh iya benar, kan lupa nih Pak Ruri. Cheers. Siap. Nah, silakan dicoba. Sahabat BCO yang mau merasakan minuman ini, ayo datang ke The Royal Hotel Krakatau. Very cheap. Very cheap. Nah sambil ini menikmati pemandangan golf, ya chill out lah ya, chill out. Nah, Mas Wawan, Hotel The Royal Krakatau ini kan bintang 4. Tapi don't worry sahabat BCO, walaupun kita hotel bintang 4, cuman harga sangat-sangat terjangkau. Segar nih. Baik. Saya belum. Harga terjangkau ya. Dan ini kalau kita lihat pipetnya ini ya, ini kayaknya dari Go Green. Ternyata juga mengkampanyekan juga ya, Go Green juga ya. Sesuai pemerintah kita pasti follow. Siap. Nah, betul. Wah, cakep ini, segar banget ya. Termajikan dengan minuman ini. Nah, baik, kita kembali lagi nih ya. Setelah kita minum, dan tadi ya menerangkan tentang tadi kenapa harus The Surosowan dan kenapa ngambil Banten Bistro tadi sini ya. Bistro. Gimana tuh Mbak Fani? Jadi kalau The Surosowan itu kita ambil dari salah satu nama kerajaan di Banten. Mungkin para sahabat BCO tahu banget lah kerajaan-kerajaan di Provinsi Banten apa aja. Nah, salah satunya adalah kerajaan The Surosowan yang walaupun memang dia sudah tidak existing gitu ya, tapi pundi-pundi dari sisa-sisa kerajaan itu masih ada. Jadi kita berharap dengan nama Surosowan bikin sahabat BCO ataupun para tamu-tamu yang ada di Provinsi Banten dan juga di luar Banten lebih familiar ke Hotel The Royal, yaitu datang ke restoran kami di The Surosowan. Sebagai taman juga Mas Wawan, The Surosowan ini memang kita namakan ini cukup unik karena kita sayembarakan ke masyarakat Cilegon. Nama yang paling cocok apa? Nah, ini kita nemuin nama ya The Surosowan, kita ambil, ada pemenangnya. Karena apa? Karena kita mau ngangkat kearifan lokal juga. Dan kita berada di Cilegon, salah satu kota di Banten. Kita namakan itu, dan makanya makanan juga ada kayak rabek. Rabek, iya. Jadi kita mix ya antara Western, local, Asian, kemudian ada lokal di sini juga. Dan itu ternyata masyarakat seneng ya. Jadi cukup masuk masuk ke selera kita. Makanya kita punya tagline juga. Kalau datang Cilegon belum ngerasa Cilegon kalau belum cobain ke The Surosowan.
Jadi harus datang ke Surasoan. Oke, nah ya, tuh sahabat BCO semuanya ya. Dari nama saja udah etik banget ya, otentik banget ya, The Surasoan ya buat tempat apa tadi? Chill outnya ya, hangout buat teman-teman ya kan. Atau mau apa lagi tadi, mau mengadakan intimate dinner ya, klien-klien. Kebanyakan sih di Surasoan itu meeting pointnya para corporate atau pebisnis ketemunya di sana. Jadi kayak banking ajak customernya pasti ke Surasoan. Gitu. Jadi cocok banget untuk bisnis, untuk leisure di Surasoan cocok. Sebenarnya di sini juga sangat cocok juga di Banten Bistro karena apa? Ya pemandangannya udah ke golf, ke swimming pool, di bawah kita juga ada gym juga, seperti itu. Jadi sahabat BCO harus coba. Oke, nah Mbak Fani dan Pak Ruri ini, dari beberapa fasilitas yang ada, terus kemudian program-program tadi ya, dari tahun berdirinya sehingga ada perubahan nama segala macam itu kan, ini sejauh mana nih ketika kerjasama dari pemerintah setempat terhadap keberadaan The Royal Krakatau ini? Dari sisi kerjasamanya, kemudian dari sisi supportnya terhadap tempat ini bagaimana? Ya, supportnya tentunya kita saling ya dengan pemerintahan karena pemerintahan juga memang membutuhkan tempat yang selengkap di kita, kita pun membutuhkan bisnis dari mereka gitu ya. Jadi semuanya itu saling berkaitan ya. Di kita banyak banget konsolidasi dari pemerintahan, government, kementerian, kedinasan di sini banyak banget ya. Apalagi kita dekat dengan provinsi kota provinsi yaitu Serang, di mana di sana banyak banget kedinasan pusat pemerintahan. Jadi banyak melakukan kegiatan, memang membutuhkan fasilitas yang kamar banyak, kemudian juga membutuhkan konvensi yang besar, ruang meeting breakout yang banyak. Nah, jadi Royal Krakatau sangat tepat. Jadi kita saling bersinergi. Dan kita hubungannya sangat baik. Oh, baik ya. Nah, Mbak Fani, di posisi Mbak ini sebagai Direktur Assessment Marketing ini, tentunya tidak hanya sekedar mempunyai target-target pencapaian, tapi tentunya ada event-event yang akan dilaksanakan. Mungkin dari tahun-tahun kemarin bisa diceritakan, mungkin dari 2022 kemarin apa, 2021 hingga nanti yang akan keberadaan seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Mas Wawan. Sahabat BCO, The Royal Hotel Krakatau punya event tahunan yang ibaratnya wajib kita lakukan. Kenapa? Ya untuk menggait para customer kita. Nah, yang terdekat adalah kita akan mengadakan acara Wedding Fest The Royal Krakatau itu di tanggal 13 dan 14 Januari 2023. So, hari Jumat dan Sabtu harus datang para calon-calon pengantin. Yang mau tunangan dulu juga boleh, atau mungkin yang mau ada wedding anniversary juga bisa, atau tante dan om yang anaknya sudah dewasa, yang sudah waktunya menikah bisa datang hadir ke The Royal Hotel Krakatau karena kami mengadakan wedding fest. Dan itu semua gratis. Jadi buat pengunjung silakan hadir dari mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam, tanggal 13 14 Januari. Itu kami undang gitu ya, dan itu semua free entry. Free entry ya, 70 booth ya. Iya, kurang lebih ada 70 booth yang nanti akan hadir. Semua adalah akan menggelar semua perlengkapan yang dibutuhkan pada saat wedding. Jadi kayak makeup artis, terus baju, gaun pengantin, tata rias gitu kan. Terus dekorasi, wedding organizer, kemudian fotografi, video shoot. Pokoknya all about the wedding, we here gitu. Nah ini event tahunan yang wajib diadakan? Yes, betul. Ini adalah event tahunan Royal karena di 2022 kemarin kita juga mengadakan event tersebut dan alhamdulillah Pak Wali Kota juga hadir ya Pak ya. Dan kami harap Pak Wali Kota juga bisa hadir kembali di tanggal 13-14 pastinya pada saat opening di hari Jumat nanti. Dan kelebihannya di Wedding Fest kali ini kita ada grand prize. Grand prize honeymoon go to Bangkok. Ayo para couple gitu ya, datang hadir dan dapatkan grand prize-nya. Selain grand prize yang ke Bangkok honeymoon, juga banyak offering dari kami, terutama dari Royal ya, karena kami sebagai pihak penyelenggara, kita juga mengadakan grand prize yaitu untuk honeymoon stay di suite room kita, plus kita over adalah tambahan buffet 25 porsi. Bisa digunakan di H-1 ataupun di hari H pada saat wedding. Wow, gitu. Super sekali, keren sekali nih Pak Rudi dan Mbak Fani ya. Kurang apa coba di The Royal ini menawarkan seperti ini. Nah,
untuk kedepannya mungkin ada apakah hanya sekedar event-event ya seperti wedding party saja atau event yang besar, skala besar? Oh iya. Jadi kita 2023 ini banyak perubahan pastinya ya Mas Wawan ya. Jadi pertama kita akan renov Banten Bistro supaya looknya fresh. Ya, kemudian yang kedua kita ada rooftop, kita akan jadikan bar and lounge. Yang terdekat baru kemarin kita launching adalah The Suro Pizza. Itu Italian pizza yang rasanya udah kayak Italian pizza aja. Jadi renyah, terus rasa-rasanya tuh juga flavornya oke banget seperti kayak di Italian pizza. Dan juga kita akan adakan yang terdekat adalah festival musik The Royal Krakatau Music Festival 2023. Ini keren banget yang datang nih, ada Padi Reborn. Jadi dia merayakan 25 tahunnya di Cilegon. Nanti ada The Massive juga. Kemudian ada Darboy. Kemudian ada lagi Om Bram. Ya, ini nanti tanggal 3 Februari di Stadion Krakatau Steel. Ya, jadi kita rencana nih Mas Wawan dalam 1 tahun ini kita Februari ada festival musik, kemudian Maret kita ada Krakaton Marathon. Nah, itu juga nanti ada artis Joni juga di stadion juga. Kita adaan. Itu awal Maret, kemudian nanti habis Lebaran kita ada lagi festival musik juga. Kemudian akhir tahun ada festival musik juga. Agustusan ada juga festival musik ya. Makanya ini yang pertama kita lakukan, kita udah jangka panjang, kita gandeng juga IO yang berpengalaman, promotor yang berpengalaman. Jadi banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan ya untuk men-surprise bagi para pelanggan setia The Royal Krakatau. Dan kita juga mau Cilegon ini hidup ya dengan banyak-banyak event-event bertaraf nasional gitu. Jadi salah satunya itu musik. Musik ya. Musik dan sport. Musik dan sport. Tadi ada Krakaton. Krakatau Marathon. Jadi jangan takut orang yang mungkin sahabat BCO yang nggak lari banget gitu ya, 2,5 kilo juga ada. Mungkin mau nonton artisnya aja juga ada. Nah, baik. Sebelum kita lanjut nih, coba saya mau minum lagi nih. Minum lagi nih, coba ya. Aduh, ini seger banget loh. Blue Magic, betul. Ya. Jadi sehabis minum ini serasa? Ya, sesuatu menjadi cerah gitu ya. Dan cocok banget di pagi hari seperti ini kan minum khusus saya ini ya Blue Magic tadi ya, yang memberi kesegaran tersendiri nih. Terus ada daun apa ini mintnya. Nah, ini memberikan aroma tersendiri. Wah, sahabat BCO yang ingin merasakan seperti apa yang saya rasakan dan Pak Rudi dan Bapak nih datang ke sini. Bistro. Banten Bistro. Nah, super sekali nih. Wah, tidak salah pilih bener ya. Minuman sudah di-serve seperti ini. Tentunya variannya masih banyak lagi nggak seperti banyak. Kopi mungkin ada juga ya tentunya kopi kan. Ada biasa cappuccino, black coffee kita ada. Nah buat penikmat kopi juga bisa ya sambil menikmati view yang asik, leisure tadi ya, hangout bersama, datang ke Banten Bistro ya. Atau di Bistro Soan juga bisa. Nah, tadi ya ketika perencanaan yang sudah dibuat itu tentunya kita akan melibatkan beberapa, tadi kan ada event-event organizer yang pernah itu juga menyerap mengajak kerjasama dengan orang lokal sini nggak gitu gimana Pak? Of course, pasti. Karena kita mau benar-benar ya itu tadi, kita mau sama-sama kita di bidang ekonomi kreatif ya, possibility. Jadi UMKM nanti kita akan libatkan juga, promotor musik, kemudian juga ada semua lah ya yang terlibat dalam hal-hal event-event yang besar, itu tentu kita libatkan juga. Kita di sini UMKM juga ada di lobi. Jadi kita ya kayak batik Banten, kita inin juga. Dan ke depan saya rencana memang mau ada kegiatan membatik yang seminggu 2 kali ada di lobi. Itu rencana. Jadi supaya anak-anak zaman sekarang kan taunya ini ya, nggak tahu batik tuh gimana cara ini. Nah ini saya mau taruh di sini. Kita juga ada kecapi suling. Setiap breakfast, setiap Jumat ini kita ada di sini. Jadi sambil menikmati breakfast, menikmati musik juga. Tamu-tamu luar tuh banyak yang rekam juga, seneng. Ini lagu apa ya? Kayak musik apa, seneng gitu. Nah ini kita perkenalkan juga, kita angkatlah budaya lokal juga. Nah ini salah satu bentuk ya. Concern ya The Royal Krakatau terhadap UMKM ya, terus tentang ekonomi kreatif juga, musik tradisional yang mengangkat kearifan lokal. Pernah tidak dari tahun-tahun yang sebelumnya mengadakan event-event yang berbau seni gitu Pak? Yang tentang entah seni musik atau apa itu pernah di sini?
Karena saya masih 2 tahun dan saya masuk pandemi, jadi semua belum bisa melakukan kegiatan. Jadi makanya tahun ini selepas alhamdulillah ya, Presiden Jokowi udah meniadakan PPKM. Jadi kita sedikit lega. Kita dari hotel juga dan mungkin beberapa kawan industri yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Nah ini kita seneng banget, jadi kita mau bangun Cilegon ini dengan beberapa kegiatan-kegiatan positif ya. Musik, kemudian sport juga, event-event kesenian, nanti kita akan adakan. Karena area kita luas nih Mas Wawan, bisa di outdoor gitu. Jadi rencananya sebenarnya kita nih padi konser, maunya kita di helipad. Cuma karena animonya banyak, kita pikir kayaknya di stadion lebih cocok. Nah ini kita buat stadion. Jadi ya jangan kehabisan tiketnya ya. Ya jangan sampai kehabisan tiket ya. Padi nih ya, karena padi banyak banget penggemar sama The Massive tanggal 3 Februari. Ya. Nah itu tadi ya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ya ke depannya. Nah Mbak Fani, pernah nggak menemukan kesulitan-kesulitan tersendiri nggak dalam mengadakan event-event seperti ini? Terus bagaimana cara menangani kesulitan sehingga tetap kita harus berjalan, atau ada plan A, plan B ketika pada saat hari H ada kabar yang kayaknya nggak bisa nih, itu bagaimana? Pernah terjadi? Iya, alhamdulillah ya sahabat BCO sekalian, karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ruri, karena kita punya kedekatan, lalu kita punya hubungan baik gitu ya, dan kita pasti selalu melakukan konsolidasi. Jadi so far so good, alhamdulillah. Baik dari kepolisian gitu ya, ataupun dari dinas-dinas yang mungkin pariwisatanya, PHRI gitu ya, PHRI Cilegon very top gitu ya. Jadi full support kita di The Royal Hotel Krakatau. Jadi buat kami ya pastilah ya dalam kita berbisnis ataupun melakukan event-event yang akan berjalan, pastinya hambatan itu kita jadikan satu challenge gitu ya. Tapi itu bukan berarti kita stop di situ, tidak. Jadi kami melakukan terus interaksi yang baik, kemudian tadi konsolidasi, meeting gitu kan, dan rapat-rapat kecil agar semua bisa berjalan mulus. Nah terutama untuk acara Wedding Fest nanti di tanggal 13 dan 14 Januari, ya mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, karena estimasinya sehari ya let's say kurang dari 1.000 orang ya, karena pasti mereka akan come and go gitu ya, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ya mudah-mudahan semua berjalan smooth, dan kita sudah alhamdulillah sudah lakukan koordinasi dengan Polsek, dengan Polres gitu ya, dan pihak-pihak terkait yang pastinya juga mensupport acara ini. Gitu, Nah, kenapa sih tentang harus event tahunan ini The Royal tentang pernikahan? Kenapa nih? Tujuannya apa? Kenapa yang wajib perjalanan seperti ini? Iya, jadi sebenarnya Wedding Fest ini adalah event tahunan. Kenapa harus dilaksanakan tiap tahun? Karena kita punya ballroom yang besar. Di mana coba ballroom yang besar? Saat ini ya, kalau kapasitas nanti, berapa tuh? Kita bisa 3.000 orang. Wow, 3.000 orang standing dengan ceiling yang tinggi dan tanpa pilar. Lalu kita juga punya area dibilangnya foyer atau selasar gitu ya, dan itu bisa mencakup banyak, karena kan sekarang walaupun di masa transisi pandemi mungkin orang udah mulai pengen deh yang 1.000 lagi, 1.500 atau mungkin 2.000 orang, dan itu hanya bisa di The Royal Hotel Krakatau. Wedding juga di kita banyak juga yang kaum milenial maunya di outdoor. Kita ada di samping di Surosoan itu kapasitas bisa 500-600. Itu banyak juga yang melakukan wedding di sana karena menghadapnya golf. Lagi-lagi golf ya, hijau. Itu banyak juga ya Bu Fani ya. Betul, jadi tahun kemarin, tahun sekarang juga udah banyak yang minta di sana. Nah tadi ya tujuannya kenapa Wedding Fest ini diadakan dan menjadi ajang tahunan ya wajib. Betul. Tadi kita singgung sedikit tentang ini nih ya, Music Fest ini Pak Ruri sama Mbak Fani. Sepertinya menarik Mas Wawan ya. ini juga distract saya ini Pak Ruri gitu ya. Karena Padi ini termasuk band yang sudah terkenal banget ini, legend ya. Gimana nih ketika nanti teman-teman sahabat-sahabat Beco yang ingin melihat atau ingin nonton gitu, bagaimana caranya Pak Ruri? Sudah ada di loket.com ya, atau bisa langsung kalau pas ke Surosoan bisa juga langsung di kasir di Surosoan bisa, atau di Royal Krakatau Hotel bisa, atau saya sebut ya ininya, atau bisa beli tiketnya di 0817 277 223. Oke, saya ulangi 0817 277 223. Ya. Dan kita ada beberapa juga di beberapa kafe di Cilegon, Serang.
itu yang kita akan buat tiket ya? box ya. Jadi tapi kedepannya ya dalam waktu dekat. Tapi yang sekarang ini yang tadi saya sebut nomornya dan juga ada di loket.com. Ya, itu bisa di sana. Dan kapasitas kita namanya stadion ya Mas Wawan ya. Besar banget. Dan sekarang alhamdulillah kita udah lumayan banyak yang booking ya. Nih, sahabat BCO ya. Tentunya yang merindukan tentunya karena 2 tahun ini benar-benar off nih kita ya dari apa ya kayak haus akan hiburan gitu ya. Informasi juga nih Mas Wawan. Jadi kemarin itu saya dapat info dari promotor kita. Jadi mereka mensurvei anak-anak muda atau anak-anak yang umuran kita nih. 5 band yang paling ditunggu di Banten. Salah satunya Padi ternyata. Ternyata Padi ya. Jadi memang ini ditunggu-tunggu banget. Gitu. Ya. Tahu nggak Mas, lagu paling hitsnya Padi? Sobat. Waduh. Jadi ketahuan lahirnya kapan ya? generasi zaman-zamannya ya Demasif ya. Aduh, ini juga ada yang kekinian yang Darboy ini yang Darboy ini penggemar koplo. Jawa ya? Jawa ini ya. Jadi kita mulai open gate-nya jam 3. 3 sore ya? 3 sore. Jadi acara mulai habis maghrib, tapi open gate-nya jam 3. Open gate ya. Bisa beli di on the spot juga ya pada takut. Bisa. Tapi lebih walk-in bisa. Tapi hati-hati kalau on the spot, nanti habis gimana? Oh iya, tuh ya. Jadi harus daripada kehabisan, tiketnya segera ya. Beli di tadi sudah disebutin ya, beli tiket di loket.com atau bisa di Surosoan di sana atau di 0817277223. Dan tadi juga ada kerjasama dengan menjual tiket di Serang juga begitu ya? Ada. Nanti kita buat tiket box juga tiket di beberapa kafe. Ya. Nah, jangan sampai ketinggalan ya. Kita sudah didatangkan ya band-band terkenal nih ya, Padi Demasif. Berarti pada saat seperti tadi ya. Apa ya, lebih mengadakan riset terlebih dahulu begitu ya, ketika ada satu program kita turun ke lapangan seperti apa begitu ya. Nah baik, jangan lupa nih ya, tanggal 3 Februari 2003. Wah, itu pas bulan kata orang bilang Valentine. Valentine. Tapi tanggal 14 kalau itu ya. Ini tanggal-tanggal gajian ya. Yang tanggal 27 siapa? Jangan lupa langsung beli ya biasanya nih ya. Nah, kemudian tentunya di The Royal Karakter ini kan berdiri di area industri nih kita nih ya. Banyak beberapa industri. Pada saat penawaran bekerja sama dengan korporat itu seperti apa nih Mbak Fani apa Pak Ruri yang menjaga? Mbak Fani? Ya, jadi karena kita memang berada di kawasan industri Krakatau Steel pastinya, kami lakukan penawaran-penawaran menarik pastinya ke loyal customer kami ataupun mungkin para repeater gitu ya. Nanti kami akan over special rate karena kita punya banyak rate spesial gitu ya. Nah, kita nanti lihat seberapa loyalnya sih customer kita. Kalau memang dia very loyal ke kita, ya pastinya kita akan spesialkan juga dong rate-nya. Jadi sahabat BCO jangan khawatir. Kalau soal rate kita bisa diskusi, kita bisa bernegosiasi gitu. Nah, sahabat BCO dan tentunya korporat yang lain kita bisa bernegosiasi. Nah, baik. Kita kembali ke masalah nanti The Royal Wedding yang akan dilaksanakan ini ya. Ini tentunya ada pembaruan tidak hanya seperti sama dengan tahun yang sudah, karena menjadi event tahunan. Next mau seperti apa nih event wedding fest ini? Iya, jadi mungkin sahabat BCO udah sering dengar lah ya wedding fair, terus mungkin yang di Jakarta juga seperti yang di JCC ataupun mungkin yang di Kemayoran gitu ya, tema-tema wedding. Ya pasti kalau dengan tema wedding ini kan sangat banyak yang bisa diangkat. Nah, terutama untuk yang wedding fest ini pastinya kita kembali ke culture kita Indonesia gitu kan. Nah, jadi karena sebagian besar para masyarakat atau klien-klien yang mengadakan acara di The Royal itu mengangkat temanya nasional. Walaupun memang ada beberapa yang juga model-model gaun, international wedding gitu. Jadi memang semua bisa didapat pada saat sahabat BCO datang ke wedding festival nanti hari Jumat dan Sabtu. Jangan lupa catat tanggalnya 13-14 Januari 2023. Nah, gitu. Ini juga tentunya akan memberikan informasi tentang wedding fest ya terhadap sahabat BCO ya nanti. Nah, apa selain yang didapat, apa mereka datang terus menikmati tentang
macam-macam event booth-nya saja atau ada yang lain? Selain tadi ya, ke Bangkok tadi buat honeymoon. Bangkok, iya. Jadi sahabat BCO, pada saat nanti kalian datang ke acara Wedding Fest, kita ada tarian gitu ya, tarian daerah pastinya. Nanti kita sambut dengan tarian daerah. Lalu ada perform dari para band-band yang di Cilegon ataupun yang di Serang. Ya? Ada perform. Ada band-band dan entertain, ada artisnya juga. Mau tahu kan artisnya siapa? Makanya pantengin terus BCO. Dulu nih. Artisnya siapa gitu ya? Artisnya juga ada pakar dari kesehatan. Ada. Kita datangkan narasumber juga. Ya, betul. Jadi selain sahabat BCO cari-cari vendor untuk acara wedding, juga dapat edukasi. Betul. Seberapa penting sih untuk mempersiapkan mental para calon pengantin? Nah, itu nanti ada talk show-nya. Gitu. Super dan sekali dapatkan juga kemungkinan menang grand prize. Yes. Betul ya. Jadi buat sahabat-sahabat BCO yang mungkin masih galau atau masih gamang gitu ya, yang masih bingung mau merencanakan seperti apa, atau mungkin secara mental, psikososial masih ada pertimbangan, ada acara talk show gitu ya? Yes, betul, ada acara talk show. Ada pakar-pakar yang memberikan informasi seperti itu ya? Iya, betul. Jadi misalnya bingung nih ya sahabat BCO, aduh sekarang tuh gimana ya, apa mau besar-besaran atau mau intimate, pokoknya semua ada di The Royal. Dan jangan khawatir, kami ada wedding spesialis yang siap untuk berdiskusi, nanti jadi sahabat BCO tinggal datang, nanti ada tim-tim handal dari Royal yang akan membantu. Wah super sekali. Nah sahabat BCO, dan mungkin yang ingin merencanakan pernikahannya, datang ke The Royal Krakatau. Dan tentunya di tanggal 13-14 ini banyak sekali pilihan-pilihannya ya. Dan tidak cuma itu saja, tadi ditawarkan juga tentang pembicara-pembicara tadi ya, untuk masalah kesehatan segala macam. Terus ini kedepannya ketika ini sudah berjalan ya, Pak Ruri sendiri punya secara manajerialnya ada kegiatan lain tidak Pak? Selain target pencapaian untuk acara yang tahunan ini? Ya, kita nanti akan ada setelah ini kita akan adakan corporate gathering. Corporate gathering ini adalah ajang bagi kita apresiasi bagi corporate yang tahun lalu udah support ke The Royal Krakatau. Dan juga sebagai ajang untuk ngebonding kita ya. Biar lebih tahu lagi update produk-produk dari The Royal Krakatau Hotel. Jadi kita undang top-top corporate, nanti juga gabung dengan travel agent ya. Ya, dengan yang memang terkait, kita undang, kita beri apresiasi, kemudian kita buatkan seperti gala dinner lah. Nanti ada performance juga di sana. Wah. Yang satu lagi Mas Wawan, sampai lupa. Jadi di The Royal Hotel Krakatau ini makanannya penuh dengan variasi. Mau yang ala Western ada, internasional ada, tadi ala Cilegon atau ala Serang ada gitu ya, ala Indonesian gitu, itu ada. Mau yang ada ala Koreanya pun kita ada. So don't worry, pokoknya di sini ada semua. Gitu. Nah ya. Ini ya, tentunya banyak pilihan-pilihan yang sahabat-sahabat BCO atau teman-teman yang lain yang ada di sana ingin datang ke sini, langsung aja datang dan hubungi Mbak Fani atau Pak Ruri langsung ya. Tanya langsung ya, kalau kepada kita, ya kita taunya Bapak mau podcast. Nah, baik. Nah, dari acara-acara yang sudah terselenggara ini, harapan besar nih ya, dari Pak Ruri sebagai General Manager dan Mbak Fani sebagai Director of Sales Marketingnya apa nih Mbak Ruri dulu, Mbak Fani dulu, sorry. Aku dulu ya. Oke, pastinya sahabat BCO kita mah nggak muluk-muluk lah. Harapan di 2023 ini mudah-mudahan kita tetap sehat, semua bisa berjalan lancar, bisnis lancar, insya Allah bisa achieve lagi target Hotel The Royal. Dan pastinya bisa memuaskan para sahabat BCO sekalian. Baik itu untuk acara meeting corporate, ataupun mungkin mau gathering sekalian outbound, ataupun mau ngadain arisan sosialita gitu ya. Buat para teenagernya mau ulang tahun, ataupun kidsnya yang mau berulang tahun di sini, tinggal pilih mau di venue yang mana. Mau yang indoor atau outdoor, kita ada semua. Dan mudah-mudahan kita bisa tetap smooth gitu ya jalannya, dan bisa sehat lah. Udah alhamdulillah banget kan. Dan pastinya bisnis di Cilegon makin bertambah baik lagi. Dari Pak Rudi sendiri apa sebagai General Manager? Kalau saya sih tambahan ya tadi yang sudah disebutkan Bu Fani, bahwasannya
market segmentasi dari hotel di sini atau di Cilegon itu semakin expand atau semakin berkembang. Jadi tidak hanya dari mungkin kementerian corporate, tapi mungkin dari bidang-bidang lain. Dan saya karena The Royal Krakatau ini punya MICE, saya harapkan adalah MICE di The Royal Krakatau tetap berkembang dan juga semakin meningkat, dan juga Cilegon juga semakin banyak dari luar yang memang datang ke Cilegon ngeliat event-event kita, sehingga berdampak kepada pasti hotel-hotel di sini, hotel di Cilegon, Serang dan sekitarnya, dan juga yaitu teman-teman kita di orang industri kreatif lah, sehingga terangkat juga semuanya. Itu harapannya sih di 2023, dan saya yakin positif sekali, pasti kita akan terus berkembang ya, terus ini karena memang PPKM sudah tidak ada. Sudah normal. Nah, itu sih. Satu lagi nih, sebelum tadi kita lanjutkan, kenapa tadi lambangnya begini sih? Ini ada maksud apa gitu? Setiap ini apa nih? Pak Nurdin ini kan tadi begini nih, kan perlu tahu di sahabat Beco. Jadi selfie begini. Iya, betul begini. The Royal Krakatau ini salah satu unit bisnis usaha dari Krakatau Sarana Property. Jadi Sarana Property itu adalah unit bisnis holdingnya juga dari Krakatau Steel ya, yang khusus memang megang komersial, area komersial. Jadi kita lihat ada Krakatau Waterwood, ada Sport Center, kita juga ada gudang, pergudangan dan sebagainya. Nah, jadi kita punya tagline memang juara gitu. Juara tuh satu. Kita maunya jadi nomor 1. Gitu. Nah, juara juga ada singkatan. Apa tuh? Silakan Bu Fani. Juara. Apa tuh? Sahabat BCO. Jadi satu itu kan ketuhanan yang maha esa. Wah, filosofinya oke. Juara, J-nya? J-nya itu juara, jujur ya, jujur. Unggul, akuntabel, responsif, dan amanah yang paling penting. Nah, itu kita. Jadi makanya kita selalu foto begini. Juara. Dan juara. Wah ya, ternyata ya dari singkatan saja sudah jujur, unggul, akuntabel, responsif, dan amanah. Juara. Juara. Ya, teman-teman, jadi jangan takut ya. Karena yang paling besar dari yang ini ya. Jadi misalnya kalau ada barang-barang misalnya ada yang ketinggalan atau gitu ya. Itu jangan takut, aman. Kita amanah. Kita jadi amanah gitu ya. Nah, baik. Menghadapi persaingan sekarang nih dari tempat-tempat hotel-hotel yang ada di Kota Cilegon, bagaimana nih untuk kedepannya sehingga persaingan ini secara kompetitif bisa berjalan dengan baik? Ya, kalau dari kita sih ya. Kalau orang hotel itu memang kita harus kreatif, inovatif, Mas. Ya, jadi kita terus memunculkan hal-hal baru, contoh seperti menu-menu baru, kemudian venue-venue baru, seperti kita buat sekarang ini di Suro Pizza, tempat nongkrong baru. Kemudian event-event apa yang kita akan tampilkan sehingga publik itu melihat, wah kita terus selalu berinovasi ya. Nah, ini memang yang kita mau tampilkan terus dari The Royal Krakatau Hotel. Tentunya produk, service itu pasti kita akan terus kita upgrading gitu. Ya, seperti itu sih. Jadi kita bisa bersaing ya. Bersaing ya. Iya, pastinya dengan banyaknya hotel-hotel bermunculan gitu ya. Ya bukannya tidak takut, tapi kita percaya diri bahwa inovasi yang kita lakukan dan juga yang tadi Pak Ruri sampaikan banyaknya plan-plan ke depan dari The Royal Hotel Krakatau, insya Allah bisa ikut mengimbangi persaingan yang sehat ini. Dan ya sampai saat ini The Royal Hotel Krakatau sebagai bintang 4 di Cilegon memenangkan persaingan. Ya, dan memenangkan. Satu juara. Dan pasti memenangkan. Jadi sebagai hotel bintang 4 di kawasan Cilegon juga area Serang, insya Allah masih kami yang terbaik karena fasilitas kami yang lengkap pastinya. Sekarang di mana coba sahabat BCO yang punya golf area kalau nggak di The Royal ya kan? Sekarang di mana coba yang punya heliport kalau nggak di The Royal? Sekarang mana yang punya ballroom besar tanpa pilar dan ceiling yang tinggi kalau tidak di The Royal? Boleh ya? Boleh dong. Rooftop juga ya. Rooftop ya. Dan kita punya rooftop itu di lantai 5, itu view-nya very good gitu ya, karena kita dapat melihat City of Sightseeing semuanya, area Cilegon plus area golf pastinya. Gitu. Waduh, iya nih. Yang ngobrol jadi pingin agak-agak gimana, saya mau minum lagi nih. Ya, kita minum lagi. Aduh. Kita minum. Aduh, sampai lupa ya. Wah. Oh iya, ngomong-ngomong kopi, kita punya kopi spesial. Jadi kalau klien-klien saya suguhkan kopi, dia bilang, aduh ini kayak kopi tetangga sebelah gitu ya. Wah. Nggak usah nyebut merek ya. Iya, siap. Nah, jadi
coffee yang paling oke di The Royal Hotel Krakatau, baik itu di Surosoan ataupun di Banten Bistro, itu namanya kopi gula aren. Jadi sahabat BCO harus coba. Selain ini ya, selain kopi ginger ini. Oke. Nah, baik sahabat BCO, tadi ya dari awal sampai terakhir kita sudah sedikit banyak ya mengulik informasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di The Royal Krakatau ini, kemudian event-event apa saja dan venue-venue yang akan segera dibangun juga ya. Kemudian kerjasama antara pemerintah juga sebaik, mengangkat ekonomi kreatif juga, ya concern juga terhadap ya UMKM seperti itu ya. Nah, satu lagi, kalau kita bicara tentang pendidikan sekolahnya, ada nggak kegiatan yang berkaitan dengan ke pendidikan gitu, dari The Royal Krakatau? Edukasi ya, tentang edukasi ada. Kita ada paket table manner ya. Oh, table manner, iya. Jadi buat para SMA atau SMK ataupun university gitu ya, kita ada paket table manner. Jadi di sini kami tawarkan paket table manner untuk apa? Biar knowledge-nya kalian yang SMA, SMK ataupun yang university makin tahu. Siapa tahu kan nanti jadi PA gitu kan, atau mungkin ada diundang dubes mana gitu ya, makan di kedutaan atau mungkin di hotel berbintang gitu ya. Jadi bisa tahu mana duluan sih yang dipakai cutleries-nya. Kan biasa itu ada edukasinya ya. Dan kita juga bisa hotel tour biar makin mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada di Hotel The Royal. Tambahan juga Bu Fani sama Mas Wawan, kita juga ada edukasi cooking class ya. Kit cooking class. Betul. Jadi cara masak. Cooking class. Kita pernah ngadain dan itu lumayan ya, lumayan ramai juga. Jadi kita ngadain nanti event itu reguler juga ya Bu Fani ya. Juga. Jadi yang mau belajar masak dengan chef andalan kita, cara buat mungkin nanti dari pastry-nya, kemudian cara buat pizza kemarin kita buat ya. Betul. Kemudian nanti yang masaknya mungkin mau nasi goreng atau mungkin mau steak apa. Nah, itu kita akan adakan juga kids cooking class. Memang juara. Pendidikan oke, kerjasama oke, event oke, semuanya ada. Nah, sekali lagi jangan lupa nih ya, untuk acara terdekatnya nih ya, 13 sampai 14 Januari, The Royal Wedding. Nah, untuk sahabat-sahabat BCO yang masih bingung ingin nikah, mau bentuknya seperti apa, datang, informasi banyak. Dan tentunya yang masih ingat ini ya, kita jangan lupa tanggal 3 Februari. Tanggal 3 ya. Silakan dipesan tiketnya di tiket box ya, atau bisa datang ke sini ya. Nanti ada informasi tadi sudah disampaikan nomornya ya. Nah, baik. Pak Ruri dan Mbak Fani, ini super sekali nih kalau buat saya. Ingin berbincang-bincang lebih lama lagi, tapi kita dibatasi dengan waktu nih. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman dan sahabat-sahabat BCO seperti apa sehingga nanti bisa mengetahui lebih banyak tentang The Royal Krakatau ini. Oke, sahabat BCO, pesan dari saya adalah teruslah bergerak, teruslah keep positif ya, karena pandemi udah berakhir nih, udah endemi, PPKM udah nggak ada, jadi lakukan kegiatan-kegiatan positif, yang pastinya lakukan kegiatannya di The Royal Krakatau Hotel. Oke, siap. Tetap promo ya. Ya, gitu, oke. Saya harapkan semuanya sehat lah ya, supaya kita semua bisa beraktivitas, terus bergerak gitu ya. Itu aja sih. Terima kasih. Apa nih? Oke, dari saya karena saya bagian penjualan, yang tukang jualan gitu ya. So, sahabat BCO don't worry. Jadi mau apapun eventnya, mau apapun kegiatannya, mau makan apapun, mau minum apapun, go to The Royal Hotel Krakatau. Kita bintang 4, tapi harga negosiasi. Gitu, itu super aja. Sekali. Nah, baik sahabat BCO, itu bincang-bincang sedikit ya di pagi hari ini, dan semoga informasi yang sudah diberikan dari Pak Ruri dan Mbak Fani akan sangat bermanfaat dan tentunya bisa menebarkan aura-aura positif ya yang sudah disampaikan. Baik sahabat BCO, untuk kali ini demikian bincang-bincang pada pagi ini, dan terima kasih buat Pak Ruri, sama-sama Mas Wawan, Mbak Fani, semoga sukses selalu buat The Royal Krakatau Hotelnya. BCO juga sukses. Terima kasih. Yuk sama-sama, salam juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita tos dulu terakhir, kita tos dulu. Tos. Oke. Cheers. Yeah.